Setahun sejak istrinya dinyatakan meninggal, Indra mengajak anaknya pergi berlibur. Namun, ketika mereka mampir ke supermarket, anaknya tiba-tiba menunjuk seorang wanita. "Papa lihat, itu Mama bersama Om Ganteng." Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Pagi itu, Indra terbangun dengan rasa hampa yang sudah akrab baginya. Sebuah kesunyian yang setahun terakhir menjadi teman setianya. Tepat setahun yang lalu, hidupnya terbalik 180 derajat. Tiara, istrinya, menghilang tanpa jejak. Mobil yang dikendarainya ditemukan di dasar jurang hutan, hancur tak berbentuk, namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Polisi menyimpulkan bahwa Tiara kemungkinan besar terlempar keluar dan terseret arus sungai yang deras di bawah sana, lalu hanyut entah kemana. Setelah pencarian intensif selama berminggu-minggu, ia pun dinyatakan meninggal dunia. Indra harus menelan pil pahit itu. Ia harus kembali menata hidupnya, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putrinya, Akila, yang saat itu berusia 7 tahun. Sejak kepergian Tiara, Akila menjadi satu-satunya alasan baginya untuk terus bernapas. Gadis kecil itu tumbuh menjadi sosok yang tegar, mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibunya. Namun, di matanya, Indra bisa melihat kerinduan yang mendalam setiap kali ia memandangi foto sang ibu. Mereka berdua belajar hidup bersama dalam duka. Indra mengambil alih semua peran. Sebagai ayah, ibu, dan sahabat, ia belajar memasak, membersihkan rumah, dan menidurkan Akila dengan dongeng yang dulu biasa dibacakan oleh Tiara. Sesekali, ia melamun, membayangkan Tiara tiba-tiba muncul di depan pintu, tersenyum, seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi buruk. Tapi itu tidak pernah terjadi. Untuk merayakan ulang tahun Tiara sekaligus untuk mengubah suasana hati mereka, Indra memutuskan untuk membawa Akila berlibur. Mereka berencana untuk pergi camping ke sebuah hutan yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Camping adalah hobi favorit Tiara, dan Indra berharap dengan melakukan ini, ia bisa merasakan kehadiran sang istri. "Papa, apa kita sudah sampai?" tanya Akila. Suaranya yang polos memecah keheningan di dalam mobil. "Belum, sayang. Sebentar lagi kita akan mampir ke supermarket untuk membeli bahan makanan," jawab Indra, tersenyum melalui kaca spion. Mereka tiba di sebuah supermarket besar di pinggir kota. Udara di sini terasa lebih sejuk dan segar. Saat Indra dan Akila berjalan di antara rak-rak, mata Akila memancarkan binar ceria saat ia melihat berbagai macam permen dan makanan ringan. "Papa, aku mau coklat yang itu," seru Akila, menunjuk ke sebuah rak. Indra mengangguk sambil tersenyum. "Ambil saja sayang, tapi jangan lupa, kita harus membeli sosis dan marshmallow untuk dibakar ya." Saat Indra sedang memilih sosis, tiba-tiba Akila menarik-narik ujung bajunya. "Papa, lihat!" serunya. Suaranya terdengar bersemangat. Indra menoleh ke arah yang ditunjuk putrinya. Di sudut lorong, seorang wanita sedang tertawa riang sambil menggenggam tangan seorang pria. Pria itu tampak tampan dan berwibawa, membalas tawa wanita itu dengan hangat. Jantung Indra seolah berhenti berdetak. Keterkejutan itu begitu nyata, begitu kuat, hingga membuat darahnya berdesir kencang. Wanita itu adalah Tiara. Wajahnya, rambut panjangnya yang coklat, senyumnya, bahkan caranya tertawa. Semuanya persis sama. Tidak ada keraguan sedikit pun. "Papa, itu Mama. Mama bersama Om Ganteng," bisik Akila. Matanya berbinar. Indra seketika membekap mulut Akila. "Akila, jangan berisik," bisiknya. Pandangannya tidak lepas dari sosok di depannya. "Itu bukan Mama sayang. Ayo, kita pilih makanan dulu. Papa akan kesana sebentar." Ia menyuruh Akila mengambil coklat yang diinginkannya, sementara ia sendiri dengan langkah gemetar mendekati Tiara. Kakinya terasa seperti jeli. Otaknya berputar, mencoba mencerna apa yang sedang terjadi. Tiara, yang ia yakini sudah meninggal, kini berdiri di depannya, hidup dan bahagia. Saat pria itu berjalan ke kasir, Indra melihat peluang. Ia segera menghampiri Tiara. "Tiara," panggilnya. Suaranya bergetar. Wanita itu menoleh. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Matanya yang indah menatap Indra seolah ia adalah orang asing. "Maaf, Anda siapa?" tanyanya. "Ini aku, Indra," jawab Indra. "Suamimu." Wanita itu mundur selangkah,
Ekspresi di wajahnya berubah menjadi ketakutan. "Saya bukan Tiara. Nama saya Nina." Ia menatap Indra dengan mata memohon. "Anda pasti salah orang." Nina, yang tampak ketakutan, segera berbalik dan berjalan cepat menuju pintu keluar. Pria yang bersamanya, yang ternyata telah selesai membayar di kasir, melihatnya berjalan tergesa-gesa dan segera menyusulnya. Indra melihatnya, dan ia sadar, ia harus bertindak cepat. Ia terus memandangi mereka hingga mereka keluar dari pintu supermarket, lalu masuk ke dalam sebuah mobil. "Papa, ayo, aku sudah selesai memilih makanan," kata Akila, datang dengan keranjang di tangannya. Indra mengangguk, tapi pikirannya kacau balau. Ia membayar belanjaan mereka. Dan saat mereka keluar, ia melihat mobil Nina dan pria itu mulai bergerak. Tanpa berpikir panjang, ia menyuruh Akila masuk ke dalam mobil. "Kita harus segera pergi. Kita ikuti mobil itu," katanya, tanpa menjelaskan apa-apa. "Tapi papa, kita harusnya ke tempat camping kan?" protes Akila. "Iya sayang, nanti setelah ini kita akan pergi. Papa, janji. Tapi sekarang kita harus ikuti mobil itu," jawab Indra, mencoba merayunya. Selama perjalanan, Indra terus mengamati mobil di depannya, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Jantungnya terus berdebar kencang. "Tiara, Nina, apa yang sebenarnya terjadi?" Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Setelah beberapa jam perjalanan, mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah minimalis yang terletak di pinggir kota kecil. Indra dan Akila menunggu di dalam mobil, memperhatikan. Indra melihat Tiara dan pria itu masuk ke dalam rumah. Setelah memastikan mereka tidak akan keluar lagi, Indra memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia meminta Akila untuk tetap di mobil, lalu berjalan menuju sebuah warung kelontong tak jauh dari sana. "Permisi," sapanya. Seorang wanita parubaya keluar dari rumah. "Ya, ada yang bisa saya bantu? Maaf mengganggu, Bu. Saya hanya ingin bertanya, siapa yang tinggal di rumah itu?" tanya Indra sambil menunjuk rumah Tiara. "Oh, itu rumah Mas Reza dan istrinya, Nina. Mereka baru pindah ke sini dan baru saja menikah. Pasangan yang serasi, mereka berdua terlihat sangat bahagia," jawab wanita itu. Tersenyum, Indra mengucapkan terima kasih dan membeli sebotol air mineral sebelum kembali ke mobilnya. Otaknya semakin bingung. Nina, Reza, menikah? Semua informasi ini terasa seperti pukulan telak baginya. Ia merasa harus pergi dari sana. Ia harus menenangkan diri. Ia memutuskan untuk melanjutkan rencana campingnya. Meski perasaannya tidak karuan, selama camping, Indra tidak bisa fokus. Pikirannya terus tertuju pada Nina yang sangat mirip dengan istrinya. Dan pria bernama Reza itu. Ia tidak lagi menikmati pemandangan alam atau merasakan kehangatan api unggun. Yang ada di benaknya hanya satu, ia harus mencari tahu kebenarannya. Setelah liburan singkat yang tidak terlalu menyenangkan itu, Indra menitipkan Akila pada neneknya. Ia mengambil cuti dari pekerjaannya dan kembali ke kota kecil tempat Nina tinggal. Kali ini, ia sendirian. Ia memarkir mobilnya di sebuah tempat yang strategis, di mana ia bisa melihat rumah itu dengan jelas. Ia mengamati selama berjam-jam, menunggu, hingga akhirnya ia melihat Reza keluar dari rumah dan pergi mengendarai mobilnya. Saat itulah Indra tahu ini adalah kesempatannya. Dengan hati-hati, ia berjalan menuju rumah itu. Ia menekan bel pintu, jantungnya berdebar kencang. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan Tiara berdiri di depannya. Matanya membulat terkejut melihat Indra. "Kamu!" bisiknya. Suara yang keluar hanya berupa hembusan napas yang bergetar. Wajahnya seketika memucat. Mata coklatnya membulat penuh kengerian, seolah ia baru saja melihat hantu dari masa lalu yang tak dikenalnya. Tangannya yang hendak menutup pintu mendadak lemas, tak bertenaga. "Tiara, kita perlu bicara," kata Indra. Melangkah maju, ia harus menahan gelombang emosi yang bergejolak di dadanya. Antara kelegaan, amarah, dan kebingungan. "Ini aku, Indra, suamimu. Jangan takut." Namun, ketakutan di mata wanita itu semakin dalam. Ia menggelengkan kepala, mundur selangkah, menjauhi pintu. "Saya tidak tahu siapa Anda. Anda salah orang. Nama saya Nina," jawabnya. Suaranya kini dipenuhi kepanikan. "Tolong pergi." Indra menahan gagang pintu dengan tangan yang gemetar, menahan paksa agar pintu tak bisa ditutup.
Kamu tidak tahu, kamu tidak ingat. Ini aku, suamimu, ini kita. Ia mengeluarkan ponselnya, menggeser-geser layar dengan cepat. Lihat, ia menyodorkan layar ponsel yang menampilkan serangkaian foto. Foto pernikahan mereka, Tiara yang tersenyum mengenakan gaun pengantin putih. Foto saat Akila masih bayi. Tiara yang menggendongnya dengan penuh cinta. Foto liburan mereka di pantai, di mana tawa mereka berdua terabadikan. Terakhir, Indra menunjukkan berita kecelakaan mobil yang merenggut nyawa Tiara, lengkap dengan fotonya di berita itu. Tiara atau Nina memandang ponsel itu. Tubuhnya bergetar hebat. Matanya yang indah dipenuhi air mata yang mulai mengalir deras. Foto-foto itu, mereka terasa familiar, namun asing. Potret senyumnya yang terbingkai di layar seolah-olah milik orang lain. Lalu ia melihat foto berita itu. Mobil yang hancur, jurang yang gelap. Sebuah kengerian yang entah mengapa terasa begitu nyata di tulang-tulangnya. Aku tidak ingat, bisiknya. Terisak, ia memegangi kepalanya, seolah mencoba menahan kepingan-kepingan memori yang tercerai-berai. Saat aku sadar, aku sudah di rumah sakit. Kepalaku sakit sekali. Dan Reza, dia yang ada di sisiku. Reza, desis Indra. Amarahnya mulai mendidih. Apa yang dia katakan padamu? Wanita itu menatapnya dengan mata kosong yang dipenuhi kesedihan. Dia bilang, aku mengalami kecelakaan. Dia bilang aku adalah anak yatim piatu. Dan dia adalah kekasihku. Kami akan menikah. Aku tidak ingat apa-apa. Jadi, aku percaya padanya. Ia menangis, isakannya semakin keras. Siapa aku? Apa semua ini nyata? Melihat Tiara begitu rapuh, hancur di hadapannya. Amarah Indra yang meluap tiba-tiba padam. Ia menggenggam tangannya, menyeka air mata yang membanjiri pipinya. Tiara, kamu ingat aku? Kamu ingat Akila? Tanyanya. Suaranya melembut, dipenuhi keputusasaan. Tiara menggelengkan kepalanya pelan, masih terisak. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak ingat apa-apa sebelum kecelakaan itu. Indra menarik napas dalam-dalam, mencoba menguasai dirinya. Keputusasaan perlahan berubah menjadi tekad yang dingin. Ia tahu musuhnya sekarang bukan hanya ingatan Tiara yang hilang, tapi juga Reza, pria yang telah mencuri istrinya. Ia harus mencari Reza. Dengan tenang, ia meminta nomor telepon Reza pada Tiara, beralasan bahwa ia ingin mengobrol. Tiara yang masih diliputi kebingungan dan ketakutan hanya bisa mengangguk dan memberikan nomor itu. Setelahnya, Indra menelepon Reza menggunakan nomor kedua. Berpura-pura sebagai seorang klien yang ingin menggunakan jasanya sebagai arsitek. Mereka berjanji untuk bertemu di sebuah kafe. Indra menunggu Reza di sebuah kafe. Ketika Reza tiba, matanya membulat terkejut saat melihat Indra duduk di sana. Ia langsung berbalik, berniat pergi, namun Indra segera bangkit dan menahan tangannya. Kita perlu bicara, bisik Indra. Suaranya penuh ancaman. Duduk, atau aku akan membuat keributan di sini. Reza yang ketakutan akhirnya kembali duduk. Di meja, Indra menatapnya dengan tajam. Sekarang, ceritakan semuanya. Apa motifmu? Reza menghela napas panjang. Matanya menerawang jauh, kembali ke hari-hari kelam itu. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku dan Tiara, kami bukan hanya sahabat biasa. Sejak SMA, aku sudah jatuh cinta padanya. Suara Reza memelan. Tapi dia memilihmu, dan sejak saat itu, sejak dia dekat denganmu, kami perlahan-lahan menjauh. Aku pikir itu yang terbaik. Aku menghilang dari hidupnya, berharap bisa melupakan perasaanku. Reza mengangkat wajahnya, menatap Indra dengan mata penuh luka. Sampai saat itu, sampai aku bertemu lagi dengannya di rumah sakit. Reza menelan ludah, mengenang kembali momen yang mengubah segalanya. Ia tak pernah menyangka takdir akan mempertemukannya lagi dengan Tiara di lobi rumah sakit. Wajahnya lebam, matanya sembab, dan tangannya bergetar saat ia memegang secangkir kopi yang hampir tumpah. Hati Reza teriris. Ia mendekat, memaksakan diri bertanya apa yang terjadi. Awalnya Tiara mengelak, mencoba menutupi luka-lukanya dengan senyum palsu yang rapuh. Namun, setelah Reza terus mendesaknya dengan lembut, pertahanan Tiara runtuh. Air mata mengalir deras. Dengan suara berbisik yang dipenuhi rasa sakit, Tiara membongkar rahasia kelam itu. Ia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Indra,
Lebih hancur lagi, Tiara juga mengungkapkan bahwa Indra telah berselingkuh. Ia sudah lama ingin bercerai, namun teror yang dilancarkan Indra, ancaman yang mencekam, membuatnya terlalu takut untuk melangkah. Tiara terjebak dalam sangkar emas yang penuh duri. Reza merasa hancur. Ia tidak percaya Indra bisa melakukan hal sekeji itu. Sejak saat itu, ia mencoba untuk selalu ada untuk Tiara. Hingga pada suatu malam, saat badai, Tiara menelepon Reza dan mengatakan bahwa ia tidak tahan lagi. Ia ingin kabur ke rumah orang tuanya. Reza memintanya untuk berpikir dengan jernih. Namun Tiara sudah gelap mata. Reza yang khawatir, diam-diam mengikutinya dari belakang. Dan benar saja, Tiara mengalami kecelakaan. Reza segera menyelamatkannya dan membawanya ke rumah sakit. Ketika ia mengetahui bahwa Tiara mengalami amnesia dan tidak ingat apapun, ia mengambil keputusan terburuk yang pernah ia buat. Ia memberikan Tiara identitas baru, menjauhkan Tiara dari Indra, dan mengatakan bahwa mereka berdua akan menikah. Aku tidak ingin kamu mengganggu Tiara lagi. Aku bisa membuatnya bahagia. Aku bisa melindunginya, kata Reza. Indra terdiam. Kata-kata Reza menghantamnya seperti gelombang pasang. Ia berdiri, tatapannya kosong, sementara otaknya memutar kembali semua kepingan ingatan. Ya, itu benar. Ada malam-malam di mana ia pulang dari kantor, dipenuhi frustrasi dan amarah dari pekerjaan yang menumpuk. Tiara mencoba menenangkannya, namun Indra, dengan tangan yang gemetar dan hati yang gelap, justru melampiaskan semua kekesalannya pada wanita itu. Ia ingat bagaimana ia pernah menampar Tiara, melempar vas bunga ke dinding di dekatnya, atau membentaknya hingga Tiara menangis dalam diam, takut didengar oleh Akila. Ia ingat bagaimana Tiara selalu memakai jaket lengan panjang, bahkan di hari terpanas sekalipun, untuk menutupi lebam di lengannya. Ia juga ingat bagaimana ia menyakiti Tiara dengan perselingkuhannya. Saat Reza berbicara, Indra merasa dunia berputar. Ia tidak bisa mencerna semua informasi itu. Ia tidak ingin percaya bahwa ia seburuk itu. Namun, setiap kata yang keluar dari mulut Reza adalah sebuah kebenaran yang tak bisa disangkal. Indra memang pernah menyakiti Tiara. Ia memang pernah mengkhianatinya. Penyesalan itu datang begitu dalam dan menusuk. Namun, ia tidak menunjukkan emosinya. Ia hanya berkata, "Aku akan pikirkan itu." Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Namun, di dalam hatinya, ia tahu, dia tidak akan membiarkan Reza pergi begitu saja. Setelah pertemuan itu, Indra diam-diam menghubungi orang tua Tiara dan memberitahu semuanya. Dari awal hingga akhir, ia juga menelepon polisi dan memberitahu mereka tentang apa yang dilakukan Reza. Tak lama kemudian, sebelum Reza sempat kabur, ia ditangkap dan mendapat hukuman karena terbukti melakukan penipuan dan penculikan. Sementara itu, orang tua Tiara yang akhirnya mengetahui semua yang dialami putri mereka juga melaporkan Indra ke pihak berwajib. Pernikahan Indra dan Tiara pun berakhir di meja pengadilan. Ruang sidang terasa dingin dan kaku, dan setiap kata yang diucapkan hakim bagai palu godam yang memecah relasi mereka. Saat surat perceraian itu ditandatangani, Indra merasakan kelegaan yang hampa. Di satu sisi, ia bebas dari ikatan yang telah hancur, namun di sisi lain, ia telah kehilangan segalanya. Saat Tiara bangkit dari kursinya, Indra tahu ia harus mengatakan sesuatu. Ia menahan Tiara di lorong pengadilan yang sepi. "Tiara," panggilnya. Suaranya serak. Tiara menoleh. Matanya masih terlihat waspada, namun kini tidak ada lagi ketakutan di sana, hanya kelelahan yang mendalam. "Aku hanya ingin minta maaf," kata Indra. Menatap lantai, ia tidak berani menatap mata Tiara. "Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Tapi, semua yang aku lakukan padamu. Kekerasan itu, perselingkuhan itu, aku minta maaf." Indra mengangkat wajahnya, air mata menggenang di matanya. "Aku tidak menyalahkan Reza. Aku pantas mendapatkannya. Aku tidak pernah menjadi suami yang baik untukmu. Aku minta maaf karena telah menyakitimu. Aku minta maaf karena telah merusak hidupmu." Tiara menatapnya dalam diam. Air mata menetes di pipinya. Namun kali ini, air mata itu bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan. "Indra," katanya. Suaranya lembut namun tegas. "Aku memaafkanmu." Tiara mengambil napas dalam-dalam. "Dan terima kasih
karena telah membuatku kembali ke kehidupanku yang sebenarnya." Indra mengangguk, lalu berbalik dan berjalan pergi. Setiap langkah terasa berat, namun ia tahu ini adalah langkah pertamanya menuju penyesalan yang tulus. Tiara, setelah melalui proses yang panjang dan menyakitkan, akhirnya kembali ke kehidupannya yang dulu. Ia dan Akila tinggal bersama orang tua Tiara. Mereka memulai babak baru, sebuah kehidupan yang jauh lebih baik tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tiara tahu ia tidak akan bisa melupakan luka yang pernah ada. Namun ia juga tahu ia tidak sendirian. Ia punya putrinya, ia punya keluarganya, dan ia punya dirinya sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup.